Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita tajdidun niyah dulu ya ibu-ibu ya, memperbaharui niat. Mudah-mudahan dengan niat yang kita perbaharui ini banyak keberkahan pahala yang kita dapat, ibu ya. Niat ke masjid, Kalau ini kayaknya ini begini ya. Agak delay. Nggak bisa juga nih. Kayaknya ya Agak delay. udah begini aja ya. Bismillah. Jadi pertama-tama kita perbaharui niat dulu Bu ya, tidak hanya sekedar belajar datang ke masjid menuntut ilmu, udah kita niatkan aktivitas kita manggoda ilal masjid, yang niatnya ke masjid yaitu diantaranya mempelajari kebaikan au yu'allimuhu atau mengajarkan, karena ajruhu maka pahalanya hajtam hajjuhu, sempurna hajinya, pahalanya. Kita niatkan silaturahim mencari ridho Allah pasti Bu ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dalam pahala yang berlipat, ikut mendoakan saudara kita yang telah tiada, dapat pahala sebukit Uhud insyaallah. Mudah-mudahan dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima. Dan kita yang masih tersisa di muka bumi ini, mudah-mudahan dapat kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bihaya Allah, bihusnul khotimah. Pembahasan kita tentang fikih munakahat. Ini memang tema yang menarik ya ibu-ibu ya, karena yang terkait dengan nikah ini banyak sekali hal yang didapat di dalamnya. Ya, kita tahu ini sebagai pembuka ya. Karena kalau kita langsung kepada permasalahan tanpa memahami seperti apa kita menyikapi permasalahan itu, khawatir kita tidak berhasil untuk mengatasinya. Maka kita bahas terlebih dahulu bahwa Islam ini ajarannya mencakup seluruh kehidupan. Karena hidupnya kita di dunia ini adalah dalam rangka beribadah. Jadi jangan sampai ketika ada permasalahan dalam pernikahan itu temanya tidak dibahas ibadahnya. Maka ini ada bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang terpanjang dalam hidup kita. Semua diatur oleh Allah. Karena kita di dunia ini kan udah ada aturan mainnya ya ibu-ibu ya. Semuanya ada aturannya, ada halal haram yang mengatur manusia untuk bisa hidup di dunia ini, membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk nanti kita persiapkan di hari akhir. Karena dunia ini hanya sementara Bu. Perjalanan kita masih panjang ya ibu-ibu ya. Kita baru sampai alam arwah dan alam rahim, baru alam dunia ya. Hanya baru sampai di situ. Kita belum ke alam barzah. Kita belum merasakan seperti apa hari kiamat nanti. Bagaimana manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab semua amal-amal ibadah kita sejak balik sampai kita meninggal. Kita belum menjalani sirat. Perjalanan hidup kita masih panjang. Maka di dunia ini Allah atur kehidupan kita dengan segala perangkat yang komplit dan sempurna dalam Al-Quran dan hadis. Maka aturan main hidup sudah ada, halal dan haram. Kemudian aturan bermasyarakat pun kita tidak melulu hanya pembahasan akhirat saja, tapi dunia juga ya, bagaimana trading, hutang piutang, pengalian hak, semua dibahas. Jangan sampai ada hak orang yang masih nyangkut sama kita. Jangan sampai ada ketika meninggal hutang gak bayar. Semuanya diatur tentang tindak kejahatan, minuman keras, zina, pembunuhan, hubungan negara terhadap rakyatnya, loyalitas ulil amri, buat pemberontakan, hubungan antar negara, pernyataan damai dan perang, semuanya diatur di dalam Islam, termasuk apa yang akan kita bahas ini. Hukum keluarga, fikih munakahat. Bagaimana nikah, tolak, nafkah, persusuan. Karena yang tidak paham ilmu ternyata nggak menyadari kalau sebenarnya mereka itu sudah berzinah puluhan tahun dalam sebuah rumah tangga. Lah kan suami istri. Ya betul suami istri, tapi paham nggak tentang hukum tolak?
Setiap marah, udah kamu saya cerai, balik lagi, tadi kan lagi emosi, nggak apa-apa kan. Jadi pembenaran karena tidak ada ilmu, setiap marah cerai-cerai, akhirnya apa? Bukankah itu nanti jadinya perzinahan? Bukankah tolak itu hanya 3 kali, atau tolak marotan, tolak itu 2 kali, yang ketiganya nggak bisa balik lagi sampai istri menikah lagi dengan yang lain. Semuanya diatur. Maka pernikahan itu butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu. Ibadah kita di muka bumi juga butuh ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan ilmu inilah kita mampu untuk menjalani kehidupan di dunia agar kita bawa banyak bekal nanti untuk yaumil akhir. Nah, ini tema hanya spesial fikih munakahat dibanding tadi tema-tema yang banyak Bu ya dalam kehidupan ya. Kita bahas fikih munakahat itu banyak. Kalau dalam kitab-kitab fikih para ulama tuh biasanya 1 bab itu ya, apa definisi dan pengantarnya tentang hukum, tujuan pernikahan, hikmahnya, mahar, wali, al-kafaah, semuanya dibahas. Khitbah, walimah, proses khitbah, kriteria taruh, banyak banget Bu. Jadi yang nggak punya ilmu kadang-kadang nikahnya MBA, marriage by accident, gara-gara udah terlanjur, nggak ada bekal. Inilah yang kita tidak inginkan untuk anak-anak kita. Rukun nikah, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali dari pihak wanita, 2 saksi, hak dan kewajiban, semuanya masuk ke dalam fikih munakahat. Masya Allah, luas banget Bu ya ajaran Islam. Makanya tolabul ilmu faridoh ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Semakin banyak kita mencari dan menuntut, semakin banyak kita tidak tahunya. Ya Bu ya? Maka walaupun sudah tua tetap harus belajar fikih nikah. Loh kok belajar udah tua, apalagi suami udah meninggal. Iya, fikih nikah itu kan tidak hanya hubungan biologis saja. Fikih munakahat di dalamnya tuh nanti ada nafkah, warisan juga itu ya, mahram. Tuh hati-hati ya, barangkali yang belum paham selama ini mengadopsi anak tidak dikasih tahu siapa orang tua anak sampai dia nikah. Itu coba, walinya bukan wali bapak kandungnya, tapi bapak angkat, emang sah nikahnya. Nah, seperti itulah pembahasan diantaranya tentang fikih munakahat. Tidak hanya selingkuh, tidak hanya poligami saja. Baik, karena tema kita luas, pembahasannya itu bisa 1 kitab, 1 juz ya. Kita lebih kepada pembahasannya NTR katanya ya. Apa Bu NTR? Nikah, talak, rujuk. Tapi bahasnya juga sulit juga, itu panjang juga. Maka kita akan bahas tentang talak ya, at-tolak. Jadi ini bab yang kita bahas ya. Permasalahannya banyak dalam rumah tangga, apalagi di Indonesia. Mayoritas umat Islam, tapi tingkat perceraian setiap tahun meningkat. Nah, kenapa? Ya bisa jadi pertama memang belum memiliki ilmu ya. Jadi dalam fikih at-tolak ya, kalau kita bisa talak ya, cerai, divorce itu ya, memutuskan atau melepaskan ikatan pernikahan atas kehendak suami. Jadi kalau kita bicara talak itu suami yang nurun, yang jatuhin. Jadi kalau istri tidak bisa menjatuhkan talak, tapi bisanya hulu atau apa Bu? Fasah. Jadi menggugat ke pengadilan. Jadi hak tolak ada di tangan suami, tidak sah di tangan istri. Makanya ribuan kali istri menceraikan, mentalak suaminya nggak laku ya. Jadi yang jatuh itu suami. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, ada beberapa hukum yang berbeda dengan hukum Islam ya, karena negara kita itu kan butuh aturan ya. Jadi sepenuhnya tidak sama seperti hukum Islam, tapi diatur oleh kompilasi hukum Islam di Indonesia untuk mengatur umat Islam. Makanya kita pahami bersama ya, ini diantara lain mudah-mudahan secara umum ya Bu ya, tentang pencatatan nikah. Maka kalau dalam hukum Islam di Indonesia itu pernikahan tidak sah kalau nikah siri. Makanya ada dua pembahasan ya Bu ya, karena kita belajar lebih kepada hukum Islam, maka kita hanya melihat dari sisi pandang hukum Islam ya Bu ya. Kalau hukum kompilasi hukum Islam di Indonesia itu hukum negara ya. Setuju Bu? Nanti kalau begitu bingung deh. Saya khawatirnya gini,
karena tidak sepakat akhirnya ada yang sengaja memudah-mudahkan. Ya contoh misalnya ada beberapa waktu yang lalu seorang suami nelpon, "Bu, saya kan lagi bertengkar sama istri, saya sudah jatuhkan cerai kepada istri, kami masing-masing tinggal di rumah masing-masing. Saya menyesal, saya ingin balik lagi dengan istri saya, tapi istri saya mengatakan tidak sah sebelum saya menikah lagi dengan laki-laki lain." Ya, suaranya kresek-kresek ya, nggak kurang dengar ya. Jadi gimana nih? Ya ini aja kali ya sambil begini ya. Nah, kata istri saya ikut pengajian, katanya nggak sah sebelum dia nikah lagi karena sudah jatuh cerai talak 3. Loh, memang Bapak menjatuhkan cerai kepada istri udah berapa kali? Dia bilang nggak kehitung, Bu. Wah, gimana? Tapi kan yang saya pahami perceraian itu tidak sah kalau nggak dilaporkan ke pengadilan. Artinya kalau tidak ada ikrar dari suami di depan pengadilan tidak sah. Wah, ini berarti memanfaatkan celah hukum. Itu kan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Ya tapi kan kita kan warga negara ini. Betul, tapi Bapak punya agama kan? Tetap di sisi Allah itu sah. Jadi jangan dibenturkan antara hukum ya kompilasi hukum di Indonesia dengan hukum agama. Termasuk nikah siri. Secara hukum agama sah, tapi secara hukum pengadilan tidak sah. Maksudnya apa? Maksudnya negara kita itu mengatur warganya kalau nanti terjadi sengketa. Ya kan kalau nikah siri itu yang rugi perempuan loh. Nanti kalau ada masalah nanti tiba-tiba misalnya meninggalkan warisan, nuntut sama siapa? Ketika diajukan ke pengadilan misalnya, mana bukti surat nikahnya, nggak ada kan nikah siri, mana buktinya? Nah kan repot. Atau misalnya terjadi persengketaan ketika nikah siri, suaminya zolim, terus nuntut kemana? Atau misalnya istri minta cerai, terus siapa yang akan menjatuhkannya? Ini ada juga ibu yang telepon, "Saya nggak tahan, Bu, baru 2 tahun nikah siri, karena suami saya itu ngutang-ngutang atas nama saya dikejar-kejar sama penagihnya, debt collector. Saya pengen minta cerai." Terus saya tanya, "Dulu yang nikahin siapa?" "Pakai wali hakim, karena orang tua saya sudah meninggal, nggak ada lagi wali, pakai wali hakim." "Terus saksi semua diatur oleh suami." Nah terus gimana? Nuntut ke siapa? Nah inilah pentingnya negara mengatur. Makanya sekali lagi sebaiknya dalam hal pernikahan itu sebaiknya lewat negara resmi ya. Nah ini perbedaannya ya. Jadi cuman kalau tolak jangan negara juga, kita ada Allah. Ya kan namanya pernikahan itu kan adalah mitsaqon ghalidho. Ada negara atau tidak ada negara walaupun hanya diatur oleh agama, pernikahan itu akdun, akad itu artinya ikatan yang kokoh. Gak ada negara gak masalah, tapi Allah yang menyaksikan, malaikat yang menyaksikan. Jangan pernah diputuskan. Maka hukum asal talak itu adalah tidak boleh dilarang. Kan dalam hadis kan dikatakan abghadul halal indallah talak. Perbuatan yang dibolehkan Allah yang halal, yang dibenci talak. Jadi menyatukannya, menyambungnya adalah ikatan yang kokoh mitsaqon ghalidho, mengurainya itu terlarang kecuali ada unsur darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat, yang darurat membolehkan yang terlarang. Babi haram, tapi ketika kondisi terdesak nggak ada lagi makanan nanti meninggal baru boleh. Begitu juga talak, jangan pernah dipermainkan. Ini mempermainkan ikatan yang kokoh. Bahkan diriwayatkan itu arsy Allah itu bergoncang karena perceraian. Makanya butuh ilmu. Baik, ini diantaranya yang nikah siri, poligami termasuk ya. Ini kan hebohnya gitu Bu ya. Nah diaturlah oleh pemerintah, poligami itu gak sembarangan, harus ada izin dari pengadilan dan istri pertama. Nah kemudian suami mengatakan, dalam Islam gak ada tuh harus izin istri pertama. Betul, tidak ada. Tapi ingat bahwa pernikahan kita ini tujuan utamanya apa? Ditaskunu ilaiha, itu ya, agar tinggal bersama dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah. Tujuan pernikahan itu adalah agar terbentuknya rumah tangga yang bahagia. Kira-kira dengan menikah lagi terbentukkah rumah tangga yang bahagia untuk keduanya? Kalau rumah tangga pertama hancur karena pernikahan yang kedua, berarti ini nggak benar tujuannya. Nah seperti itu.
Ya, jadi maka diaturlah oleh negara. Boleh nikah lagi asal ada izin istri. Jadi negara itu mengatur, jangan dibenturkan ya Ibu ya, mengatur semua. Walaupun kadang-kadang diatur nggak nurut juga ya. Terjadi persengketaan perceraian, pengadilan mengatakan si suami harus bayar, harus menafkahi istri atau anaknya gitu ya, nggak nurut juga ya. Itu kembali kepada at-taqwa hahuna. Ya makanya pernikahan itu dalam hidup kita tuh memang butuh ilmu. Baik. Nah, di sini karena kita membahas tentang talak, perceraian tanpa sebab adalah mengkufuri nikmat pernikahan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Berarti dia nggak bersyukur. Bukankah Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja dan seterusnya. Jadi ini adalah tanda kekuasaan yang Allah perlihatkan kepada makhluknya, mempertemukan pasangan-pasangan di bawah ikatan nikah yang kokoh, yang kuat, yang disaksikan oleh para malaikat. Sekarang ikatannya mau diurai. Dalam Al-Quran ibu-ibu, mitsaqon ghalidho, ikatan yang kokoh itu hanya untuk 3 ikatan perjanjian. Pertama terhadap al-anbiya yang ulul azmi. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidho. Ulul azmi itu Nabi Rasulullah, Nabi Nuh itu ya, Nabi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu ada artinya 5 yang ulul azmi itu diikat di perjanjian yang kokoh, mitsaqan ghalidho. Yang kedua Bani Israel, perjanjian yang kokoh agar mereka mentaati agama, ternyata mereka berkhianat. Jadi orang yang mengkhianati perjanjian itu adalah pengkhianat ya. Yang tidak setia dengan janji, mereka adalah pengkhianat. Yang ketiganya hubungan pernikahan. Makanya ketika pernikahan qabil tuh nikahaha, itu ikatan sudah kokoh, nggak boleh main-main. Nah, maka yang menceraikannya itu mengkufuri nikmat Allah. Ya, apalagi untuk, mohon maaf, membangun rumahnya tangga yang kedua dengan merubuhkan yang pertama. Nauzubillah min dzalik. Perceraian itu hanya diperintahkan oleh setan dan tukang sihir. Fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi mereka belajar dari keduanya sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Ternyata sekarang juga banyak Bu, dari saudara-saudara kita yang muslim karena nggak paham ilmu itu suka pakai yang begini-gini supaya menarik suami orang. Betul Bu? Nah itu udah jelas ya, itu ikutan syaitan. Mau cari apa sih di dunia ini? Ya. Mau cari cara pintas kaya, carilah yang berharta gitu ya, nggak peduli bagaimana keluarganya, pokoknya dia dapat istri, suaminya dapat hartanya, iyalah. Artinya silahkan saja, hidup ini nggak selamanya. Bagi yang bersabar tentu orang-orang itu akan mendapatkan pahala yang berlipat. Ya. Baik. Kemudian juga kita tahu prestasi terbesar iblis berhasil memisahkan antara suami dan istri. Masya Allah, itu dia memang cobaan berat ya Bu ya dalam rumah tangga untuk menjaga kekokohannya. Baik. Ini kasus-kasus banyak sekali kasus terjadi ya. Semuanya tidak lepas dari godaan syaitan ya Bu ya. Kadang-kadang syaitan itu nggak menggoda dari pasangan, dari orang lain, dari perempuan lain atau dari laki-laki lain, digoda-goda akhirnya mencoba menggoda suatu rumah tangga yang udah kokoh. Inilah hidup itu penuh dengan ujian. Dan biasanya ujian itu akan selalu ada terhadap sesuatu yang disenangi. Apa yang menjadi kesenangan seseorang, disitulah ujiannya. Senangnya apa? Harta. Senangnya apa? Wanita. Senangnya apa? Itu disitu ujiannya besar. Dan hidup ini memang penuh dengan ujian. Baik, sekarang kita bahas tema secara agama ya Bu. Bukan secara hukum, kompilasi hukum Islam di Indonesia. Karena kalau kompilasi hukum Islam di Indonesia, talak itu jatuhnya ya kalau udah suami ikrar di pengadilan. Nah kalau dalam Islam ketika dia sudah seperti apa jatuhnya talak, ini akan kita bahas ya. Ini talak dalam Al-Quran saking pentingnya sampai menjadi sebuah nama surat. Saking pentingnya pembahasan tentang talak ini. Nggak ada tuh suratul nikah, nggak ada. Surat nikah nggak ada. Berarti kalau nama-nama judul surat itu menunjukkan pentingnya Bu ya. Kayak suratun nisa, surat tentang perempuan. Oh berarti menunjukkan perempuan tuh penting banget. Nggak ada tuh suratul rijal, surat tentang laki-laki nggak ada. Begitu juga tolak. Jadi penting sekali pembahasan tentang tolak ini ya.
Baik, ini ayatnya ayat 229 Al-Baqarah, dan ini surat At-Thalaq itu surat ke-65 ayat 1 sampai 7 itu membicarakan tentang talak dan hukum-hukumnya ya. Ini bisa dibahas ya lebih detail lagi tentang tafsir-tafsirnya ya Bu ya. Kadang-kadang karena nggak ngerti, baru aja diceraikan suami, istrinya udah pulang ke rumah orang tuanya gitu. Nggak boleh tahu Bu. Ayat ini kan menjelaskan ya, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna al-iddatina wahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan diusir dia dari rumah. Istri juga nggak boleh keluar, kan masa iddah. Masa iddah harus di rumah suami. Tapi aku kan kesel sama suami. Sekesal apapun yang namanya tetap harus di rumah. Nah, ini hukum-hukum kayak gini nih. Ya. Dan ada nanti kita bahas ya hukum-hukum tentang iddah, ada hal yang kadang-kadang belum dipahami bersama ya tentang iddah itu. Baik, sekarang kita bahas perceraian. Talak ya? Iya talak. Tapi talak itu dari laki-laki. Oh, kalau perempuan talak juga bukan. Dari perempuan tuh bisa khulu atau bisa fasah. Itu semuanya dari pengadilan yang menjatuhkan, pengadilan yang memutuskan. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Apalagi mungkin ketika nikah kemarin baca taklik tolak kan. Apabila selama 6 bulan berturut-turut suami tidak menafkahi gitu ya lahir dan batin, maka jatuhlah talak 1. Itu belum sah kalau istrinya tidak lapor, tidak ngadu, tidak menggugat di pengadilan. Karena ada beberapa kasus Ibu ya, 2 tahun suaminya menghilang, entah kerja di mana gitu ya. Akhirnya istrinya nikah lagi sama laki-laki lain. Terus nanya, sah nggak nikah saya? Ya enggak lah, itu namanya zina. Kan dalam taklik tolak dikatakan 6 bulan berturut-turut tidak menafkahi lahir batin jatuhlah talak 1. Emang yang menjatuhkan siapa? Emang kita sendiri yang menjatuhkan. Nah, di sini pengadilan ibu-ibu. Nah, sekarang kalau nikah siri siapa yang menjatuhkan? Nyari deh tuh kemarin yang curhat itu nikah siri pakai wali hakim. Coba ibu cari wali hakimnya, saya nggak tahu juga Bu di mana. Saksinya nggak tahu juga. Lah nggak tahu gimana mau gugat cerai. Nah, ini ruginya nikah siri ya ibu-ibu ya. Kalau bisa tuh nikah itu mestinya lewat negara. Ya karena kita adalah warga negara Indonesia, yang dirugikan perempuan sendiri. Kita mau nuntut kemana gitu coba. Nah kalau udah begini ceritanya kemana tuh mau gugat cerai. Apalagi suaminya mengatakan tadi yang hutang tadi, saya tidak akan menceraikan kamu. Nah lu bingung gimana. Jadi kalau hukum di Indonesia ketika suami tidak mau mentalak istri, tidak mau menceraikan istri, istri sudah tidak sanggup lagi karena merasa terzolimi, dia bisa ke pengadilan gugat cerai. Nanti kasusnya tergantung apakah ini khuluk atau fasah, nanti pengadilan yang memutuskan. Gitu ya. Nah, khuluk dan fasah ini sifatnya bain sugro, ya, tidak ada hak rujuk suami selama masa iddah. Nah, jadi kalau talak dari laki-laki itu masih bisa rujuk dalam masa iddah. Istri nggak boleh keluar dari rumah, gitu ya. Kadang-kadang karena nggak paham, udah pindah kamar, udah nutup aurat, gitu ya. Kalau dari masa iddah ditalak suami nggak perlu nutup aurat Bu. Dilakukan aja, kewajiban masih ada. Istri itu perempuan itu masih milik suami, masih istri suami. Dia wajib menafkahi, cuman tidak boleh hubungan suami istri. Ya, kalau terjadi hubungan suami istri, nah para ulama berbeda lagi pandangan. Apakah itu termasuk rujuk? Makanya Imam Syafi'i mengatakan tuh rujuk itu ada yang bil fi'li, ada yang bil qauli. Ngomong kita rujuk ya saya menyesal. Atau udah deket-deket, udah ada beda lah gitu niatnya memang mau rujuk. Nah itu sudah rujuk. Atau yang lebih kuat lagi kalau memang mau disaksikan 2 orang saksi. Nah ini yang dari laki-laki selama masa iddah. Masa iddah tuh mesti di rumah, bukan pulang ke rumah orang tua ya. Baik, ini perceraian. Nah, sekarang kita bahas talak dulu ya Bu ya, ini secara umum. Jadi talak ini artinya perceraian yang diputuskan oleh suami. Itu namanya talak. Suami yang menjatuhkan. Ada 2 hukumnya. Yang bersifat roj'i, ada yang bersifat bain. Roj'i itu rujuk, bisa balik lagi ya. Itu di masa-masa iddah. Nanti masa iddah nanti kita akan bahas ya. Kalau masa iddahnya wanita yang hamil sampai melahirkan.
masa iddah yang wanita tidak hamil tapi masih haid itu salah kata quru. Pokoknya di masa-masa iddah itu boleh kembali rujuk apabila talaknya talak 1 dan talak 2. Tapi kalau udah talak 2 mau rujuk lagi, hati-hati. Kalau udah talak 3 nggak bisa lagi mereka bersatu sampai istri itu menyelesaikan masa iddah, nikah dengan laki-laki lain, sampai mereka berhubungan suami istri, kemudian terjadi perceraian bukan karena rekayasa. Setelah dicerai oleh suami yang kedua melalui masa iddah, barulah dia boleh balik ke suami yang pertama. Itu panjang prosesnya, ya. Nah kalau talak ini, roji'i ini bisa balik, dan rujuk itu bisa tanpa persetujuan istri. Kan suami yang menceraikan, udah dah kamu saya cerai dah, kayaknya rumah tangga nggak bahagia nih. Udah seminggu tuh ya mikir-mikir, kasihan ya anak-anak ya. Udah kita rujuk lagi demi anak-anak. Kata istrinya, oh enggak, nggak mau dia, nggak bisa Bu. Istri nggak bisa nolak. Tapi kan suami zolim. Kalau memang tidak setuju dan bersyukur dengan pernikahan ini, perceraian ini, gugat ke pengadilan. Kan ada, jadi nggak bisa istri itu menolak untuk rujuk. Dia harus setuju, karena kan perceraian dari suaminya. Kalau istrinya mau menolak, ya gugat cerai aja di pengadilan, sebutkan alasannya. Walaupun ada hadis mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga perempuan yang minta cerai tanpa alasan syar'i. Ya, nggak akan mencium surga, boro-boro masuk surga. Tapi ini alasannya ada, karena suami zolim dan segala macam, itu boleh. Jadi alasan yang nggak boleh itu Bu, sekarang kan kasus-kasus perempuan selingkuh kan ada ya. Saya ada beberapa kali nangani kasus ya, ternyata si perempuan itu dia minta cerai kepada suaminya untuk nikah dengan suami yang ini. Kayak curhat ini kan istri pertama dari yang suami yang ini. Ini suami saya ada ini nih dengan selingkuh dengan perempuan tuh, masih punya suami. Nah, jadi mereka ya pacaran lah gitu ya. Sampai dia nunggu istri itu dicerai oleh suaminya. Dia minta cerai terus. Nah ini perempuan yang minta cerai kepada suami tanpa alasan syar'i tidak akan mencium bau surga. Tapi kalau ada alasan tidak ya. Nah talak roji ini status wanita itu masih istri, tetap wajib dinafkahi dan istri tetap wajib melayani, tanda kutip bukan melayani biologis, makan minum apa segala macam ya. Masih berlaku hukum waris, atau lagi udah cerai tuh, udah dapat sebulan dia bercerai, dalam masa iddah suaminya meninggal misalnya ya. Nah itu masih mendapatkan waris 1/8. Dan istri boleh berhias dan tidak boleh digauli, boleh artinya berhias, mau silakan. Walaupun ada yang mengatakan saya nggak mau, saya mau nutup aurat, takut tergoda gitu ya. Kalau tergoda nanti cerai lagi, wah lebih dari 3 repot gitu ya, udahlah tutup aja, silahkan. Ya, intinya perempuan atau istri tersebut tetap di rumah suaminya, kecuali kalau memang membahayakan jiwanya, KDRT ya. Nah itu boleh dia tidak di rumah suaminya. Ini talak roji'i, talak 1 dan talak 2, karena at-talaqu marrotan, talak itu ada 2 ya, 1 2. Nah kalau udah talak 3 itu jatuhnya talak bain. Talak bain itu ada 2, talak bain sugro, ada talak bain kubro. Sugro itu kecil. Nah yang bain sugro itu tadi ya, hulu dan fasah yang dari perempuan menggugat cerai suami, itu namanya bain sugro. Jadi, talak 1 dan 2 tapi tidak rujuk sampai masa iddah selesai, maka dia dinamakan bain sugro. Misalnya gini, udah masa iddahnya udah berlalu, misalnya kalau lagi hamil sampai melahirkan, udah melahirkan suaminya belum merujuk juga. Nah itu silahkan, bagaimana istri ya, apakah dia mau tinggal, terserah, itu masalah rumah tangga ya. Akhirnya ketika anaknya usia 2 bulan 3 bulan gitu ya, suami aduh kasihan anakku ya, kita kembali aja rujuk. Boleh rujuk tapi dengan syarat akad nikah yang baru. Nah ini namanya bain sugro. Jadi bain sugro itu kembali dengan akad nikah yang baru. Dan ibu-ibu, yang namanya talak itu dihitung terus selama perempuan dan laki-laki itu hidup. Contoh misalnya gini, pernikahan 7 tahun ya, terus bercerai selama 5 tahun. Terus kemudian nikah lagi, mungkin udah selama 5 tahun berpisah, nikah lagi. Itu cerai nggak hapus, tetap dihitung. Kan dulu pernah talak 1 ya, nah sudah 5 tahun belum balik, itu tetap dihitung 1. Nah kemudian mereka menikah lagi, dapat 1 tahun, cerai lagi misalnya.
Itu dihitung, terus setelah itu 2 tahun kemudian baru rujuk lagi, itu tetap dihitung talaknya. Jadi selama orang itu masih dia juga dihitung. Nah udah talak 2 nih, kemudian bercerailah mereka, ya namanya juga dalam kehidupan godaan banyak ya. Bercerailah sampai 3 tahun. Lihat anak pengen lagi, aduh kasihan ya, kita balik lagi. Ini ingat loh ada 2. Nah kalau sampai 3 kali bercerai juga, nggak bisa seumur hidup kembali lagi kecuali si istri nikah dengan laki-laki lain. Jadi itu Bu ya, jadi status talak itu selalu ada selama dia laki-laki dan perempuan itu menikah kembali. Jadi nggak hapus Bu, kan ada yang talak 1 kemudian cerai 5 tahun bercerai terus kemudian balik lagi, akhirnya yang 1 nggak dihitung, nggak, itu dihitung, tetap dihitung. Jadi artinya seumur hidup kita jika pasangannya dia juga itu talak itu dihitung, artinya nggak menghapus pernikahan sekarang itu, tidak menghapus talak yang dulu. Paham Bu? Ya Bu ya. Baik, itu yang bain ya, bisa kembali dengan akad baru. Ya. Kemudian bain kubro. Nih kalau bain sugro itu saya ada cerita nih ya. Jadi dulu ada seorang bu guru itu dia diasuh oleh kakaknya, jadi kayak anak sama kakaknya. Dia cerita lah, dulu kakak saya tuh mau menikah, dulu kan udah cerai ibunya, menikah kemudian jadi wali bapaknya, terus karena lihat anaknya terus balik lagi sama ibunya, padahal udah bercerai puluhan tahun, balik lagi dapat si guru ini. Jadi anaknya tuh seperti anak pertamanya dulu, jadi yang ngerawat yang nyusuin tuh kakaknya. Nah jadi akad nikah baru ya, jadi pakai akad nikah baru itu namanya bain sugro. Bain kubro itu udah talak 3, status bukan istri, suami tidak bisa kembali kecuali istri nikah. Jadi itu yang namanya bain kubro. Insya Allah mudah-mudahan ini istilah talak roj'i, talak bain. Ya. Sebaiknya mah jangan pernah memudah-mudahkan kalimat tolak. Ya, syaitan itu luar biasa ya. Nah sekarang sigot, ucapan talak. Ini talak ya, bukan hulu atau pasah. Kalau hulu pasah itu perempuan ke pengadilan Bu. Kita kan bicara talak, karena hak talak ada di tangan suami. Nah, sekarang bagaimana ucapan lafaz talak itu? Ya. Ada 2. Pertama soreh, langsung, jelas, eksplisit. Ada yang kinayah, tidak langsung, sindiran implisit. Contoh misalnya kalau langsung, udah kita cerai aja, udah kita pisah aja, nggak sejalan. Nah itu namanya soreh, langsung, jatuh. Kalau yang kinayah, dah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu, aku bosan lihat wajahmu. Nah itu kinayah, itu belum tentu jatuh ya Bu. Jatuhnya itu kalau ada niat di hatinya. Jadi mestinya istrinya nanya dulu ya, istrinya nanya, kamu maksudnya apa saya disuruh pulang ke rumah orang tua? Ya biar kamu istirahat di rumah marah-marah melulu. Nah itu kan gak jatuh, bukan cerai kan. Tapi kalau pulang kamu ke rumah orang tuamu, udah kita pisah, nah, diberikan niatnya tuh apa, maka ini kinanya harus pakai niat. Tanyain ya, ini sigot dari ucapan talak, lafaz talak. Kamu saya cerai, kamu bukan istri saya lagi, kamu saya pulangkan ke rumah orang tua lagi, kita tidak ada lagi hubungan apa-apa, itu jelas, eksplisit ya, jelas. Kemudian talak sore atau langsung itu jatuh walau tanpa niat untuk bercerai. Kan ngomongnya jelas, udah kita pisah, kamu saya cerai. Jatuh. Nggak bisa dikatakan, aku kan hanya ngancem aja, nakut-nakutin kamu, nggak bisa. Makanya hati-hati dalam menjatuhkan atau mengeluarkan. Ini kita sebagai orang tua ya ibu-ibu ya, yang mendidik anak laki-laki yang sekarang jadi suami orang, itu orang tua. Makanya kita sebagai ibu-ibu kayaknya yang wajah ini saya kayaknya udah punya cucu ya. Saya cucu saya 8. Anak saya 5 tinggal 1 yang belum nikah nih. Jadi di briefing dulu tuh anak-anak laki-laki kita ya sebelum mereka menikah itu. Kamu sebagai suami tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata tolak. Itu berguncang arsy Allah. Ini orang nitipin anaknya ke kamu, jangan disia-siain. Dia udah membesarkan anaknya loh dari kecil, udah besar belum sempat berbakti kepada orang tuanya, sekarang berbaktinya sama kamu sia-siakan, dosanya tuh besar. Nah, artinya kan kita orang tua yang memberitahu. Jadi jangan mudah untuk mengeluarkan kata-kata talak. Ya. Jadi jatuh tanpa niat ya. Misalnya
aku menceraikanmu atau kamu dicerai atau kita pisah, mufaraqah, kita putus hubungan dan lain-lain. Ya, jadi ini sudah jatuh walaupun tanpa niat. Ya. Ini talak sore. Kalau talak kinayah ini tidak langsung, sindiran implisit ya. Jadi nuansanya tuh nuansa perceraian ya. Ulanglah kamu ke rumah orang tuamu sana, udahlah gitu ya. Ya kita nggak tahu nih maksudnya apa, pulang apa ya. Termasuk, nah ini Bu, termasuk talak kinayah untuk masa kontemporer saat ini ketika suami menulis di WA dengan kalimat yang sorry tapi tidak langsung lewat WA, email, SMS gitu ya. Misalnya dapat email dari suami, mulai hari ini kamu bukan lagi menjadi istriku. Tuh, dapat dari suaminya tuh ya, itu nggak langsung jatuh. Jadi taunya gimana, tanyain, teleponin aja, jangan dibalas. Membalas, iya emang kamu cerain saya, iya mama kenapa? Itu jawab lagi, oh kamu berantemnya lewat WA. Nggak begitu Bu, dapat WA kita diceraikan misalnya langsung telepon. Assalamualaikum, Mas kamu bikin WA kamu cerain saya. Enggak tuh, HP nggak mas saya. Nah berarti ada yang nulis. Ya kan bisa jadi ada yang teman dekat suaminya, dia tulis, enggak aku nggak nulis, HP ku hilang gitu ya. Ternyata yang ngambil yang nulis ya kan, kita nggak tahu. Makanya dalam hal ini butuh langsung klarifikasi ya. Akibat hukum dari talak bain sugro, tadi ya bain sugro ya, suami boleh kembali pada istri dengan akad nikah baru dan mahar baru tadi ya. Udah cerai talak 1, belum juga balik di masa iddah. Setelah 6 bulan kemudian baru balik. Nah itu akad nikah baru tuh dengan mahar, dengan lamaran dulu ya. Nah istri boleh menikah dengan pria lain selesai masa iddah. Ya, ini kita udah bahas konsekuensi talak bain sugro. Apakah talak jatuh jika hanya niat atau keinginan? Jatuh nggak ya, pengen gitu ya menikah. Suatu saat saya akan menceraikan istri saya. Ya. Niat. Ada yang tidak diniatkan ya. Jadi kalau hanya niat, an-niyah hahuna, niat itu ada di sini. Selama belum diucapkan, belum jatuh talak. Kan dilihat istrinya kayak gini, susah diatur nih istri ini, kok mentang-mentang kok jadi belagu ya, jadi kok durhaka, jadi ngelawan, nggak bisa diatur nih kayaknya nih, nggak bisa jadi ibu dari anak-anakku misalnya. Aku nanti suatu saat akan menceraikannya, aku akan cari yang lebih baik lagi. Nah itu selama di hati itu belum jatuh. Tapi kalau udah diucapkan, jatuh. Ya. Jika diniatkan apalagi, ya apalagi tidak diniatkan apalagi diucapkan apalagi ya, nggak niat tapi diucapkan. Tapi dalam keadaan marah, ini kadang-kadang nggak paham, nggak ada ilmunya ya kadang. Kalau lagi marah nggak berlaku. Siapa bilang? Tetap berlaku ya. Nah, apakah talak jatuh jika diucapkan bercanda? Bercanda. Ini ada hadis penting kita pahami bersama. Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah wa talaq wa raja'ah. Jadi ada 3 hal, sungguh-sungguhnya benar, diucapkan benar itu sungguh-sungguh benar, kalau bercandanya juga benar. Jadi nggak boleh dipermainkan, nikah, talak, rujuk tuh nggak boleh dipermainkan. Contoh misalnya ya, nikah yang main-main, bercanda. Tetangga datang bawa anak gadisnya, ya datanglah ke rumah kita punya anak bujang. Terus kagumlah lihat anak-anak udah besar ya, cantik ya, udah gede ganteng ya, apalagi udah kerja. Dulu masih kecil digendong-gendong, kan bercanda begitu Bu, ibu-ibu kan? Cocok nih kalau dinikahin nih. Ya udah kita nikahin aja nih anak kita nih. Siapa takut gitu ya. Ya udah kamu mau nikah? Mau. Nah namanya bercanda kan gitu. Emang kamu kalau yang kata orang tua perempuannya, emang kamu punya duit buat mahar? Ada nih 100.000. Ya udah. Mau dinikahin, aku nikahin ya berdua ya. Nah, ini saksinya ada 2 orang laki-laki ya. Apakah kakak atau adik ini sudah saksi? Ya udah nikahin. Jadi tuh Bu. Makanya jangan main-main untuk hal nikah, apalagi talak ya, rujuknya itu tetap sah. Ini ada kisah ya Bu ya, terjadi di Mesir. Jadi ini mata kuliah di Usuluddin, pembahasannya itu tentang ini fikih ya, fikih talak. Jadi dosennya itu menceritakan bagaimana talak itu jatuh. Ini ada satu mahasiswanya tuh
tolibnya itu pinter. Dia tahu nih ustadznya ini punya anak gadis cantik, namanya Maryam. Terus yang muridnya ini mahasiswanya ini, ya Syekh, saya ingin belajar bagaimana pernikahan, akad nikah tuh lafaznya seperti apa. Ya misalnya gini, saya menikahi anak Anda misalnya ya. Terus saya punya mahar, punya uang sekian untuk maharnya. Bagaimana lafaznya saya sebagai seorang laki-laki yang bertemu dengan orang tuanya yang perempuan sebagai walinya, dia gitu ya. Ya udah nanti ngomong qabil tuh saya nikahkan kamu dengan itu ya, pakai qabil tuh nikah watajiwah, ya disebutin lah gitu. Diucap sama ya qabil tuh nikah kayak gitu ya. Teman-teman bilang sah, kalau kita bilang sah gitu ya. Ya berarti saya udah nikah dengan anak Anda gitu. Baru ngeh kali ya dosennya ini bahwa ini kan sebenarnya ngajarin, tapi kasus contohnya benar gitu. Ya udah sekarang saya ajarkan bagaimana kalimat tolak ya. Saya nggak mau cerai Ustaz. Ya ini mencontohkan bagaimana jangan bermain-main dengan kalimat ini. Atau contoh lagi di Malaysia itu pernah ada beberapa belasan tahun yang lalu dalam sinetronnya itu artis dan aktornya itu suami istri. Alur ceritanya itu mengharuskan mereka bercerai. Ya namanya juga sinetron ya, drama gitu ya. Nah suami mengatakan, kamu istriku ku cerai hari ini gitu ya. Nah akhirnya kan komplain tuh yang penontonnya ya, akhirnya ulamanya mengatakan sah mereka bercerai. Kan kisah, kan cerita, kan tidak benar. Tapi kan itu pasangan suami istri kan. Kan bercanda, kan ini alur cerita tetap. Makanya di sini bercandanya benar, apalagi sungguhnya benar. Maka jangan main-main dengan kalimat nikah, talak, dan rujuk. Tapi kalau pernikahan biasanya kalau suami istri kan walinya beda tuh nggak sah ya. Ini kan kalau cerai ini nggak pakai wali-wali, nggak pakai saksi kan, jatuh aja kan. Nah itu. Bahkan para ulama juga mengatakan ketika seorang suami menceraikan istrinya di depan orang tuanya, nggak ada istrinya, mungkin mungkin karena antara istrinya dengan orang tuanya ada masalah gitu ya. Nah, jadi suaminya itu menenangkan ibunya. Udahlah Bu, tenang Bu, istri saya itu udah saya ceraikan sekarang. Padahal bohong, jatuh itu. Maka jangan dipermainkan kalimat-kalimat tolak, ya nikah, tolak dan rujuk. Ya. Apakah talak jatuh lewat tulisan WA, SMS? Tadi saya katakan ya, harus diklarifikasi, ditabayun ya. Jatuh tapi ditabayunkan dulu, benar nggak ini kamu yang nulis? Iya, berarti benar, berarti jatuh ya. Sekarang kita bahas dari istri. Jadi dari suami udah paham ya Bu ya, namanya talak ya. Suami yang baik tidak akan mudah menjatuhkan talak kepada istrinya, karena ini pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini perjanjian yang kokoh, ini adalah amanah. Jangan mudah untuk menikah dan bercerai, apalagi dengan cerai kontrak. Ya, jadi hanya untuk melegalkan zina aja berbalut syar'i. Kan ada tuh ya yang kayak di puncak gitu Bu ya. Daripada zina ya udah nikah, disediakan atau paketnya, paket villa dengan perempuannya, dengan penghulunya. Nauzubillah min dzalik, itu nggak boleh. Jadi kalau menikah dengan niat cerai, apa bedanya dengan nikah mut'ah? Ya nggak boleh ya. Baik, sekarang gugat cerai oleh istri. Ada yang sifatnya fasah, ada yang hulu. Ya, fasah dan hulu itu istilah dua. Hulu pertama terjadi pada seorang sahabiat, istri dari Qais. Ya. Datang istrinya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau gugat cerai suami saya mau minta cerai. Saya bukan menafikan agamanya suami saya, dia orang baik, agamanya baik. Tapi gimana ya, gitu ya. Kalau lihat dia dengan teman-temannya tuh, aduh, saya nggak ikhlas deh. Jadi maksudnya suaminya jelek gitu. Wah pokoknya untuk dia kan orang istilahnya bangsawan, ya jadi kayaknya kurang sekufu. Tapi dia kaya. Nah, kata saya khawatir nanti saya melayani tidak ikhlas. Kan dalam rumah tangga itu percuma dong kalau nggak ada keikhlasan. Bukankah pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang seumur hidup? Sejak akad nikah, argo pahalanya jalan Bu.
Ya, jadi pernikahan tuh pahalanya luar biasa pahalanya. Orang hubungan biologis saja sodakoh, apalagi yang lain-lain, apalagi kesabaran, apalagi melayani, apalagi berkhidmat. Pahalanya luar biasa. Nah ini minta cerai, kata Nabi, ya kan paham ya, artinya Rasul kalau nggak bisa disatukan kalau udah hati nggak ikhlas gitu ya. Apa kata Nabi? Maukah kamu kembalikan maharnya? Ya Rasulullah, dia kasih saya mahar kebun. Ya udah kembaliin. Nah itu hulu. Jadi hulu ini memulangkan mahar dari suami. Makanya di dalam Islam biasanya Bu, mahar itu sesuatu yang bernilai. Bukan seperangkat alat sholat tunai pada orang kaya. Hartanya banyak, konglomerat, maharnya apa? Maharnya sajadah. Enggak begitu. Di dalam Islam itu mahar itu tergantung dari kondisi ekonomi si calon suami itu. Apa yang dia punya? Itulah maharnya. Makanya tapi ada yang bablas juga. Bablasnya itu ya contoh di sebuah negara misalnya ya sekarang masih ada ya di Arab, di Pakistan itu masih ada. Mahar laki-laki itu memang bernilai. Maksudnya kalau nggak menyediakan rumah dengan semua segala isinya itu nggak akan bisa diterima oleh perempuan. Kan repot juga tuh. Akhirnya banyak perempuan yang perawan tua. Di Arab juga masih tuh. Karena maharnya itu bener mahar gitu, besar gitu ya. Nah itu menyulitkan, padahal permudahlah mahar. Tapi juga jangan dimudah-mudahin. Maharnya apa? Hafalan Quran. Iya boleh sih hafalan Quran, tapi lihat dong sababul wurudnya. Sababul wurudnya itu apa? Ketika itu Rasulullah lagi berkumpul dengan sahabat, datang seorang perempuan menghibahkan dirinya pada Nabi. Ya Rasul, aku hibahkan diriku padamu. Nah tuh, Rasul ngelihat ya Allah ini mendadak banget ya. Rasul memang nggak mau, maksudnya udah cukup istrinya, ngapain lagi nikah lagi? Ada yang nyerahin dirinya, menghibahkan dirinya. Rasul lihat, Rasul buang muka ya. Nah ada sahabatnya tertarik dengan perempuan itu. Ya Rasulullah, kalau engkau nggak mau, nikahkan dia dengan aku, nikahkan aku dengannya. Rasul ngelihat, kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Coba cari dulu mahar di luar gitu ya. Aku akan nikahkan kamu. Dia nyari di luar, berapa lama ditunggu nggak ketemu. Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Kamu punya hafalan? Punya ya Rasulullah. Ya aku nikahkan kamu dengannya dengan hafalanmu. Itu sababul wurudnya. Kalau sekarang ya nggak apa-apa juga sih Bu. Tapi ada lagi yang lain. Apa maharnya? Surat Ar-Rahman atau surat Al-Muluk boleh. Tapi nggak hanya itu dong. Ini hanya pelengkap saja sebagai ya mudah-mudahan hafiz-hafidhoh ya bagus ya. Atau murojaah satu Quran boleh, tapi ada dong ininya, apalagi kalau dia mampu ya, kalau nggak mampu nggak apa-apa ya. Jadi hulu ini terjadi kemudian memulangkan kembali mahar dari suami. Oh kalau gitu yang murah-murah aja, emang niat mau cerai gitu, jangan pula ya Bu ya. Hulu, nah kalau fasah ini tentu tidak memulangkan. Ya, jadi ini hulu ya. Kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan mahar yang diserahkan kepada suami. Ya, karena memang ya banyak kasus lah Bu ya, masalah-masalah hulu ini ya. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak istri minta cerai karena suami nikah lagi? Suaminya nggak mau nyeraiin. Boleh nggak Bu? Dilihat dulu. Ya dilihat dulu, walaupun sebenarnya sabar itu pahala yang luar biasa ya. Itu sabar itu ada 3 amal ibadah. Ibu-ibu senyum-senyum aja nih. Tunggu dulu Bu, belum selesai penjelasannya. Ada 3 ibadah yang pahalanya luar biasa besar tanpa dihisap. Luar biasa ya, tanpa hisap. Pertama puasa. Ya, an-nasiyamli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang memberikan pahalanya ya. Aku yang memberikan, saking rahasianya itu ya besar banget. Yang kedua sabar. Innama yuwaffawna sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang sabar itu nanti akan mendapatkan balasan tanpa hisab. Besar banget. Yang ketiga memaafkan. Nah ini paling tinggi. Memaafkan itu dia pasti sudah sabar. Tapi yang orang sabar belum tentu memaafkan. Nah pertanyaannya, boleh nggak minta cerai atau hulu atau gugat cerai karena dipoligami oleh suaminya? Nah dilihat dulu Bu, jangan langsung
marah apa, tunggu dulu, ini kenapa nggak bisa nih? Yang ada kasus contohnya misalnya gini, datang istrinya itu dengan anak 3 ke rumah, ngajak suaminya. Kata suaminya tuh, Bu, ini istri saya minta cerai karena saya nikah lagi. Padahal kan kalau istri minta cerai kan nggak mencium bau surga ya, Bu. Terus bener kan, Bu? Ya, jadi pembenaran ya, minta didukung. Betul, ada hadisnya tuh kan. Istri minta cerai tanpa alasan tidak mencium bau surga. Tapi masalahnya gini loh, Bu. Saya nih bantu dia mencari nafkah untuk menghidupkan 3 anak kita, anak kami. Dia belum, satu keluarga aja belum selesai nikah lagi. Bagaimana saya nggak ikhlas? Itu alasannya. Ketidakikhlasan. Oh, jadi bukan karena poligami nggak boleh. Hulu atau minta gugat cerai suami karena dia menikah lagi karena poligami nggak boleh ya, Bu. Karena poligami itu masyru', ada dalam Al-Quran. Nah, alasannya tidak ikhlasnya, bukan poligami. Tapi kan itu kan sama aja, beda. Innamal a'malu binniyat. Jadi jangan poligaminya yang dijadikan sebagai alasan untuk gugat cerai, nggak boleh. Poligami itu masyru', tapi tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu, saya bukannya. Oh ya, baik. Ya, jadi bukan ininya ya, bukan poligaminya, ketidakikhlasan karena suami tidak adil, belum siap, itu bisa jadi nantinya zolim. Jadi bukan poligaminya, Bu ya, karena kezolimannya, karena ketidakadilannya, karena ketidaksiapannya dan sebagainya. Baik, ini hulu. Nah, kalau fasah ini tanpa kompensasi yang diberikan istri kepada suami. Jadi misalnya KDRT suaminya tuh, gugat cerai ke pengadilan. Nanti pengadilan tidak akan menyuruh istri mengembalikan mahar. Ya, jadi kalau fasah itu nggak pakai pengembalian mahar. Ya, ini fasah ini karena 5 menit lagi ya. Baik. Iddah ini masa menunggu setelah tolak. Ya, tidak boleh nikah dengan laki-laki lain. Jadi kalau ada yang masa iddah kemudian nikah itu zina. Selesaikan dulu masa iddah. Boleh rujuk pada talak roj'i tanpa akad baru. Ya. Akad nikah baru bila rujuk setelah masa iddah berakhir. Ini iddah ya, Bu ya. Iddah itu masa menghitung iddah, hitung masa masa-masa iddah. Nah, ini dalilnya kalau suami wafat masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya, dalilnya ada surat Al-Baqarah ayat 234. Wanita hamil sampai melahirkan surat At-Talaq ayat 4 ya. Tidak hamil dan masa haid salah satu kuru. Nanti kuru kita bahas ya. Menopause itu hanya 3 bulan. Ini masa-masa iddah. Dalil-dalilnya sudah ada dan diharapkan dalam masa iddah ini istri memang mesti di rumah. Kecuali keluar ketika memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Jadi kalau lagi masa iddah nggak boleh mau ke mall ya, Bu. Wah, bete di rumah mau cuci mata, nggak bisa. Ya, lagi masa iddah itu di rumah, kecuali kalau ada urusan-urusan yang penting yang tidak bisa diwakilkan, ngurusin pensiun atau apa, memang harus ada kita gitu ya. Nah, ini iddah wanita yang dicerai, salah satu kuru. Salah satu kuru tuh ulama beda pandangan. Apakah 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid? Nah, ini kalau masa 3 kali pandangan mengambil pandangan 3 kali masa suci, maka ngitungnya kayak gini. Masa suci yang pertama dihitung 1 kali haidnya, terus kemudian masa suci kedua, haid lagi, masa suci ketiga. Nah, itu setelah selesai masa suci ketiga, udah masa haid itu berarti udah selesai iddahnya. Atau 3 kali masa haid. Ya. Jadi dihitungnya haidnya 3 kali. Cuman kalau haidnya 15 hari gimana tuh ya? Ya. Intinya ulama beda pandangan dalam penentuannya ya. Ya, kalau memang tidak teratur ada istihadah dan segala macam berarti 3 bulan. Ya. Ini masa iddah. Nah, ini yang terakhir, taklik tolak. Suami menceraikan istrinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan maka terjadi perceraian atau talak tapi lewat pengadilan. Jadi tidak sah kalau sendiri memutuskan. Nanti kan kalau ke pengadilan nanti kan dikasih surat cerainya, surat talaknya. Kan ada resmi, ada surat nikah, ada surat talaknya ya.
Allah alam bisa, barangkali itu ibu-ibu ya. Mudah-mudahan yang kita harapkan ini ilmu tentang tolak, tapi jangan pernah rumah tangga kita itu bercerai, rumah tangga anak-anak kita. Kita ingin rumah tangga kita dan anak-anak kita tidak hanya bersatu di dunia, tapi juga nanti berkumpul di Jannatul Firdausil A'la. Jangan sampai kita dipisahkan oleh perceraian di dunia. Kecuali kalau memang itu adalah takdir dan ujian. Dan perceraian itu bukan aib juga ya Bu. Kalau udah bercerai apakah aib? Enggak. Bisa jadi perceraian itu yang terbaik. Daripada disatukan tidak ada keikhlasan, ibadahnya habis, mungkin perceraian itu lebih baik. Nah itu tentu ada persyaratannya kenapa memilih bercerai. Gitu ya. Ketika tidak lagi dalam satu rumah tangga dua orang yang membawa bahtera ini nggak seide lagi, nggak seiman lagi. Kayak kapal kalau nahkodanya ada dua hancur. Jadi tentukan pilihan yang terbaik. Ya makanya menikah dengan ilmu, menjalankan pernikahan dengan ilmu, dan tentu bercerai juga dengan ilmu. Contoh aja, nggak baper kok kalau orang bercerai. Bukankah istri Zaid bin Harithah itu adalah Zainab binti Jahsy yang menjadi istri Rasulullah? Emang nggak ketemu tiap hari atau dalam kehidupan? Ketemu. Ini Ummul Mukminin Zainab itu kan bekas istriku, nggak ada tuh main apa ya, mantanku, aku udah nggak ada yang begitu. Ya nggak ada yang namanya baper-baperan. Bahkan kalau kita lihat Bu, kisah Asma binti Abu Bakar. Siapa nama suaminya? Zubair bin Awam. Itu kan kisahnya awal-awal pernikahan tuh romantis banget tuh. Bagaimana Asma lagi hamil 8 bulan tuh membawa makanan ya ketika Rasulullah bersembunyi ya dengan ayahnya itu ya. Itu dikenal Dzatun Nitaqain ya. Ketika bagaimana Zubair bin Awam itu ya dibantu oleh Asma untuk merawat kudanya dengan jalan jauh. Pokoknya romantis banget masa-masa awal. Siapa yang duga setelah Islam berkembang luas, Asma diceraikan oleh Zubair. Bayangkan, udah tua diceraikan tuh. Jadi ya memang begitulah rumah tangga ya. Kok bisa? Ya emang bisa, namanya takdir. Ya jadi terjadi di masa generasi terbaik. Ya itu ketika itu memang Zubair itu orangnya emosional. Ketika lagi berantem tuh dengan Asma, masuklah Abdullah anaknya. Anaknya ingin bantu ibunya karena bapaknya tuh ya mungkin emosional, temperamen ya. Terus mau bantu ibunya. Apa kata Zubair? Kamu kalau masuk rumah ini bantu ibumu maka jatuh cerai dariku. Ya karena dia kasih sama ibunya dia masuk ya bantu, akhirnya cerai. Ya tapi nggak ada masalah. Ini kan masalah keluarga ya sudah. Jadi jangan sampai masalah-masalah dalam rumah tangga menyebabkan kita itu tidak memiliki aktivitas keimanan yang akhirnya stres, nggak ngapa-ngapain. Ya ini kan hidup Bu, kita tetap beraktivitas. Ya Asma tetap dia bantu anaknya, mendoakan anaknya walaupun udah dicerai sama suaminya. Ya begitu, wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang harmonis, yang tidak hanya berumah tangga di dunia namun berkumpul kelak di surganya insyaallah. Rumah tangga kita dan anak-anak kita, wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya cukup ya kalau ini. Ya. Alhamdulillah, materi sana Masya Allah sangat menarik ya, sangat bermanfaat buat kita semua. Masih ada waktu mungkin akan bersesi pertanyaan, pasti banyak yang mau nanya soalnya. Sesi pertama, belum jelas soal harus banget bagian. Ya, silakan. Ya biar jelas, biar dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Bu Ita. Saya mau nanya Ibu masalah ujian ya. Kita pasti selama hidup sampai mungkin akhir hayat kita selalu diuji sama Allah. Mungkin bertambah, biarpun bertambah ibadah, pasti ujiannya tambah berat. Yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana kita membedakan ini ujian, apa ini karena dosa, dan bagaimana kita menyikapi supaya kita berprasangka baik sama Allah, ini pasti ujian untuk saya.
kita. Cuma itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak pas mas, nggak ini ya, ada ya. Ya, jadi begini, bagaimana membedakan antara ujian dengan azab kali gitu ya, musibah. Jadi gini, pada prinsipnya bahwa hidup kita di dunia ini adalah memang ujian. Ya, la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Terus misalnya dalam surat Al-Muluk ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang pada dasarnya hidup di dunia ini adalah ujian. Kemudian kita sebut apakah ini azab atau ujian? Ana inda dzanni abdi bi. Saya itu kata Allah dalam hadis qudsi tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Nah, karena kita maunya apa? Makanya kita maunya kan kita berbaik sangka. Ya Allah, ini adalah ujian bukan azabmu. Gitu. Jadi kita anggap ini adalah ujian. Karena dalam hadis lain Rasul mengatakan bahwa idza ahabballah, ketika Allah mencintai hambanya, ibtalahu, Allah kasih dia ujian. Jadi kita katakan, Allah engkau kasih aku ujian karena engkau cinta kepadaku. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Begitu, jangan apa ya dosaku ya Allah, kemudian enggak. Kalau begitu kan nanti kita enggak merasa cinta Allah. Bisa jadi Allah tuh ingin mendengar keluhan kita. Selama ini mungkin kita kalau ada masalah baru deket sama Allah ya. Kalau lagi senang-senang bahagia enggak pernah mendekat. Tahajudnya ketika ada masalah aja. Lagi enggak ada masalah enggak tahajud misalkan gitu. Jadi Allah tuh cinta sama kita, sama hambanya. Maka diberikan ujian. Dan itu memang sudah menjadi kesepakatan bagaimana kesimpulan umum, semakin tinggi tingkat iman seseorang, semakin besar ujian yang dia dapatkan. Itu udah pasti. Makanya hidup itu memang penuh ujian. Bahkan dalam ma'asoba min musibah, musibah apapun yang menimpa hamba sampai tertusuk duri tangannya, itu adalah pengampunan dosa. Kan tertusuk duri itu kan kecil ya. Apalagi dosa besar, apalagi musibah besar yang menimpa seseorang itu pasti ampunan. Nah, para ulama mengatakan musibah yang paling besar itu bukan musibah yang terkait dengan diri kita, kehilangan anak dan segala macam harta, dikhianati dalam rumah tangga, enggak. Musibah yang paling besar adalah musibah dalam agama. Maksudnya apa? Ketika ada di antara keluarga kita yang enggak sholat, itu musibah. Bukan musibah yang kehilangan harta, kehilangan mobil dan segala macam, itu bukan musibah, itu malah penambah berat pahala kita. Makanya dalam doa ya, wala taj'al fi qulub Allahumma sholli ala Muhammad itu ya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau berikan aku musibah terhadap agamaku. Musibah agama itu misalnya berzina, tidak sholat, anak-anak durhaka, itu musibah agama. Bahkan kalau ulama dulu musibahnya apa? Jadi ketika mereka biasa sholat di masjid berjamaah, kemudian waktu maghrib, isya itu nggak ada temennya yang ke masjid, subuhnya setelah ke masjid berjamaah dia datengin ke rumah saudaranya. Terus mereka mengucapkan belasungkawa, musibah atas tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Nah, itu musibah agama yang paling besar. Musibah dunia itu pada hakikatnya itu adalah berkah buat hamba itu nanti di yaumil akhir. Bahkan ketika ada sahabat mengatakan, mau nggak aku kasih tahu ada penghuni surga yang masih jalan di bumi. Nah sahabatnya, siapa penghuni surga yang masih gentayangan di bumi? Pas ada seorang perempuan lewat ya, perempuan dari kulit hitam itu dia. Karena Rasulullah tuh saya mendengar langsung dia tuh datang ke Rasul minta disembuhkan dari penyakitnya. Ya ada yang menyebutkan penyakitnya ayan gitu ya, Rasulullah sembuhkanlah aku. Rasul tuh kalau berdoa makbul. Terus kata Nabi, aku doakan kamu untuk kesembuhan kamu sembuh atau kamu bersabar bagimu surga. Pilih mana? Aku bersabar ya Rasulullah. Tapi aku mohon kalau aku kambuh tutup auratku jangan sampai. Nah kata Nabi, kata sahabat itulah dia penghuni surga yang masih ada di muka bumi. Sabar. Makanya sekali lagi dalam menghadapi ujian cobaan nggak ada orang yang nggak diuji, semuanya diuji bu. Hidup di dunia itu penuh ujian. Nggak ada orang yang merasa ujian itu bisa baik bisa buruk. Bisa yang baik-baik
bisa yang buruk-buruk, itu semuanya ujian. Maka dalam mensikapi hidup ini, menghadapi ujian ini hanya 2 kata kuncinya. Kalau nggak syukur, sabar. Kita mensyukuri apapun nikmat yang Allah berikan dan bersabar dengan ujian musibah. Maka kita lihat semuanya kan kembali kepada pensikapan kita terhadap masalah. Coba lihat Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh apa yang nggak diuji coba? Harta habis. Anak-anak, satu aja anak kita meninggal tuh sampai sekarang masih teringat Bu ya. Ini semua anaknya meninggal. Nggak hanya itu, tubuhnya pun diberikan Allah sakit, semuanya sakit. Kecuali 2 yang sehat, lidah dan hati yang dia pakai untuk berzikir. Nggak ngeluh dia sama Allah. Kalimatnya Allahumma anni masani dzurru wa anta arhamur rahimin. Cuman ungkapan aja, ya Allah aku sakit, tapi Engkau lah yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang ya Allah. Itu Masya Allah, kita nih ya mudah-mudahan kita sanggup untuk menghadapi ujian musibah. Jadi zon kita, sangkaan kita kepada Allah sayang sama kita, maka diberikan ujian. Insya Allah kita mampu, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu Bu ya. Jangan pikiran negatif sama Allah. Dosaku besar ya Allah, apa ya? Jadi kalau kita dapat musibah, ya Allah, musibah yang Engkau berikan kepadaku ini adalah anugerah. Nah, maka ampunilah aku, angkat derajatku, kasih aku. Itu yang kita harapkan ibu-ibu. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa berbaik sangka dengan Allah. Karena waktu itu udah tajam. Tadi udah di booking depan soalnya. Sebentar, tadi udah booking dan satu lagi pertanyaan terakhir ya. Ustazah, saya mau nanya tentang fikih munakah ini. Ada saya temui seorang laki-laki, seorang suami itu dia cuek aja Ustazah. Namun istrinya tidak diceraikan, tidak diapain, tapi rumah tangganya itu bermasalah terus gitu, tanpa ada apa-apa gitu. Dinafkahi nggak dia istrinya? Tidak. Jadi tapi suami cuek aja, diceraikan tidak diceraikan juga tidak. Itu gimana? Terus istrinya mau nggak? Sikap istrinya gimana? Istrinya betul saudara saya, istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Oh, jadi tidak jelas kedudukannya ya? Tidak sampai hari ini. Terima kasih. Ya, jadi ketika dalam rumah tangga itu masing-masing tidak menjalankan kewajibannya, pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, makanya ketika terjadi permasalahan, ibhatu hakama min ahlihi wa hakama min ahliyah, mesti ada penengah. Kalau enggak nanti argo dosa aja jalan terus. Emang suami enggak dosa? Nah, istri kenapa harus pulang ke rumah orang tuanya? Kan masih status istri. Karena dia begitu, aku begini. Nah, dia begitu dosa, masa kita mau dosa juga? Makanya harus diperjelas. Ini rumah tangga mau dibawa kemana? Jadi harus ada penengah. Nanti penengah inilah yang nanti memperantarai. Karena kebanyakan ibu-ibu ya, permasalahan dalam rumah tangga itu salah satu kata kunci yang menyebabkan terjadinya pertengkaran itu adalah komunikasi. Itu permasalahan besar, komunikasi. Nggak susah kan nih, mau gimana? Ya udah mau gini ya udah masing-masing, supaya tidak berat tanggung jawab suami di hadapan Allah. Udah kamu ceraikan istrimu. Nah, istri juga begitu, supaya kamu tidak nusyus, ya kamu ya artinya jelas statusnya. Ya. Jadi jangan sampai dalam rumah tangga ibu-ibu ya, suami yang buat dosa, istri ikut-ikutan berdosa. Contoh misalnya gini, istri nggak nafkahin, suami nggak nafkahin istrinya. Akhirnya istrinya nggak mau ngelayanin. Lo nggak kasih gua nggak juga mau layanin. Kan berarti sama-sama kan. Jadi sekarang gini aja, kalau suami tidak menafkahi, istri bagaimana? Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, ya berarti mesti tegas, jelas kedudukan rumah tangga. Karena ini menyangkut dengan kewajiban. Karena para ulama mengatakan ya Bu ya, selama masih ada akad nikah masih berlaku, selama itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas tugas dan peran masing-masing. Peran istri. Makanya saya tertarik dengan perkataan seorang ibu yang luar biasa sabar ya Bu ya. Ketika perlakuan suaminya itu menyakitkan hatinya, walaupun secara nafkah lahir diberikan, nafkah batin juga diberikan, cuman menyakiti apa dia nikah lagi sampai 4 gitu ya Allah. Ya itu dia istri pertama. Sekarang udah meninggal. Saya sampaikan ini karena orangnya udah meninggal. Kalau orang meninggal tuh insya Allah tidak akan berubah lagi.
Kalau orang masih hidup kemudian kita berikan itu nanti bisa berubah ya. Betapa banyak orang yang kelihatannya harmonis akhirnya kecewa. Ya kok jadi begitu pisah. Nah kita bisa hanya menilai dengan orang yang sudah meninggal. Apa kata ibu ini yang pertama ini? Saya tanya ya kok ibu kuat ya dengan suami. Semuanya udah meninggal suami istri. Saya kuat karena ibu nanti kalau udah meninggal yang ibu pikirkan tuh adalah tanggung jawab ibu di hadapan Allah. Kan ibu hidup itu kan nanti akan mempertanggungjawabkan semua amal ibu kepada Allah. Pasti Allah tanya, apa kewajibanmu sebagai istri, sebagai ibu? Itu yang ibu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bakti enggak sama suami, menghormati suami enggak? Nah kalau suami nyakitin ibu terusan dia dengan Allah, kita kan masing-masing nanti di akhirat. Itu kata beliau. Saya pikir subhanallah luar biasa. Itu yang menyebabkan beliau itu sanggup tidak macam-macam. Kalau ya udah pilihannya yang ini aja lah. Kalau milih-milih yang lain, misalnya bercerai karena ini, ya udahlah serahin aja sama Allah, hidup nggak lama. Masya Allah itu ya. Jadi semua pilihan-pilihan itu tergantung dari keimanan. Tapi jangan juga disalahgunakan keimanan itu ya Bu ya. Karena kadang-kadang ada juga pihak bapak-bapak mengatakan dikasih surga nggak mau gitu. Itu bukan suami yang ngomong mestinya. Kan nanti berantem lagi, nanti istri mengatakan dikasih surga nggak mau, emang kamu nikahnya sesuai dengan syari apa? Gitu. Jadi nggak selesai nanti. Ini kan sunnah Nabi, emang sunnah Nabi ini aja. Nah, nggak habisnya nanti kan. Ya, jadi sekali lagi semua kembali kepada faktor keimanan ya Bu ya. Ya hidup itu kan nggak lama. Hidup itu hanya sementara. Saya emang nggak sanggup bener deh, nggak ikhlas. Ya silakan, ibu maunya apa? Saya mungkin kalau sendiri lebih ikhlas. Silakan. Ya jadi artinya bercerai atau berpisah itu bukan berarti itu adalah aib, juga tergantung dari penyebab alasannya. Bisa jadi itu yang terbaik. Tapi jangan juga dipaksakan bersatu tapi bukan karena Allah. Sia-sia. Maksudnya apa? Kan banyak juga ibu-ibu bertahan karena anak-anak. Demi anak-anak aku bertahan. Ya itu sih sia-sia itu amalnya. Kenapa? Karena anak-anak kan demi anak-anak bukan karena Allah. Misalnya karena Allah bukan karena anak-anak. Nggak dapat pahala itu kalau demi anak-anak. Karena Allah aku lakukan ini. Ya agar anak-anakku itu bisa mendapatkan. Nah itu baru. Tetap tujuan utamanya karena Allah. Bukan karena siapa-siapa ya. Wallahu a'lam bishawab.